Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan instrumen distribusi di dalam ekonomi Islam. Di dalam instrumen distribusi ekonomi Islam meliputi zakat, wakaf, infak, sedekah, dan waris. Untuk instrumen pertama yaitu zakat. Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Perintah zakat tertulis di dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 43. Di dalam zakat terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk jenis zakat yang pertama adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Adapun cara menghitung zakat mal adalah dengan mengalihkan jumlah harta yang dimiliki dengan nisab, lalu hasilnya dikalikan dengan 2,5%. Dan berikut contoh harta zakat mal seperti perhiasan, uang, hasil niaga, hasil pertanian, dan masih banyak lagi. Dan untuk jenis zakat yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam satu tahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya, menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berikut cara menghitung zakat fitrah. Untuk membayar zakat fitrah, dapat dilakukan dengan membayar beras. Jika dalam hitungan liter, maka beras yang harus dibayarkan yaitu 3,5 liter. Sedangkan, bila beras yang dizakatkan menggunakan kilogram, maka beras yang dizakatkan adalah 2,5 kilogram. Jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus disesuaikan dengan harga beras yang ada di daerah sekitarnya. Berikut 8 golongan penerima zakat. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Rikob. 4. Gorim. 5. Fisabilillah. 6. Musafir. 7. Mu'alaf. Dan yang ke-8 yaitu amil. Dan untuk instrumen yang kedua yaitu wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab waqaf yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi yang dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Untuk wakaf sendiri tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Untuk wakaf sendiri memiliki manfaat yang luar biasa di dalam hidup manusia, seperti 1. Mendapatkan manfaat secara religius. 2. Meningkatkan hubungan persaudaraan. 3. Membantu pihak-pihak kurang beruntung. 4. Sarana membangun kepedulian sosial. Dan untuk syarat wakaf itu sendiri harus adanya wakif, harta ma'ukuf alaih, dan sikhat. Pada wakaf terdapat beragam sekali jenis hartanya dan dibagi berdasarkan 1. Berdasarkan peruntukan harta benda yang diwakafkan. 2. Berdasarkan jenis harta benda yang diberikan. 3. Berdasarkan waktu memberikannya. 4. Berdasarkan penggunaannya. Dan berikut rukun di dalam wakaf seperti 1. Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. 2. Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. 3. Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. 4. Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. 5. Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf.
Dan yang selanjutnya, instrumen yang ketiga yaitu infak. Kata infak berasal dari anfaqo yunfiku yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Secara terminologi, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Dan untuk infak tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Manfaat infak bagi umat muslim sangatlah besar, seperti 1. Sebagai sarana pembersih jiwa, 2. Bentuk kepedulian secara sosial, 3. Bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diterimanya, 4. Menghilangkan sifat buruk dalam diri seperti kikir dan sombong, 5. Memunculkan ketenangan dan ketentraman dalam diri. Dan yang selanjutnya, instrumen yang keempat yaitu sedekah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Dan berikut manfaat sedekah seperti pembuka pintu rezeki, menyembuhkan penyakit, penghapus dosa, panjang umur, dan yang terakhir terhindar dari mara bahaya. Dan yang selanjutnya, instrumen yang terakhir atau yang kelima yaitu waris. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli sewarisnya. Di dalam waris ada istilah seperti 1. Waris, 2. Mawaris, 3. Al-Its, 4. Warasah, yang kelima Tirkah. Selain beberapa istilah dalam waris, ada juga yaitu Zawil Furud. Zawil Furud adalah deretan anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Untuk laki-laki, 1. Kakek atau ayahnya ayah, 2. Ayah, 3. Anak laki-laki pertama, 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki pertama, 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki pertama, 6. Saudara dan istri. Dan untuk perempuan seperti 1. Nenek, 2. Ibu, 3. Anak perempuan yang tidak memiliki saudara-saudara laki-laki, 4. Cucu dari perempuan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara-saudara laki-laki, 5. Saudari kandung dari pasangan ayah dan ibu, 6. Istri dan suami. Berikutnya yang sangat penting dalam bagian besaran warisan, berikut besaran warisan. 1. Besar warisan setengah diberikan kepada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari seayah ibu, saudari seayah, dan suami jika tanpa anak. Bagian 1/4 diperoleh oleh suami bersama anak atau cucu, istri tanpa anak atau cucu dari anak laki-laki. Bagian 1/8 yaitu istri bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Bagian 1/3 ibu tanpa anak, saudari seibu 2 orang atau lebih. Bagian 2/3 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari seayah ibu, saudari seayah. Bagian yang terakhir yaitu bagian 1/6 yaitu ibu bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, nenek, saudari seayah bersama saudari seayah ibu, ayah bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan yang terakhir kakak. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan video kami. Semoga video kami telah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik ini dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada yang perlu ditanyakan atau dibahas lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih dan semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.